Al-Haditsus Sabi Ashar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha kadabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik ala kulli syai', dalam segala hal. Pastikan dirimu jika mengaku orang Islam, jangan sampai kamu menjadi propaganda kebejatan. Tetapi kataballah al-ihsana ala kulli syai', Allah mewajibkan kita untuk menjadi penyeru kebaikan, pencetus kebaikan, sebab musabab orang berlaku kebaikan, baik-baik pada diri sendiri, baik dengan tetangga, baik dengan guru, baik dengan orang tua, bahkan baik kepada binatang, dan juga bahkan baik kepada lingkungan-lingkungan yang jamadat, lingkungan-lingkungan yang tidak bernyawa. Kita tetap harus berbuat baik. Allah mewajibkan ada di situ. Fa idza qataltum, kalau memang terjadi adanya kisos, sehingga harus adanya pembalasan, karena nyawa harus dibalas dengan nyawa di dalam syariat Nabi, kisos. Wa idza qataltum, jikalau memang harus ada proses melayangkan nyawa orang, fa ahsinul qitlah, maka perbaiki proses menghilangkan nyawa orang. Ini kalau nggak dijelaskan, ini akhirnya orang mikir, wah Islam ini kejam. Apalagi ngajinya hadis ke-17, nggak nyambung nanti. Padahal kemarin kita sudah belajar bahwasanya jiwa manusia itu sangat dijaga oleh Islam. Tidak boleh orang, jangankan menghilangkan nyawa, mukul saja, zalim saja, Allah marah. Maka tidak ada agama yang paling menghargai jiwa seseorang kecuali agama Islam. Tetapi ada pengecualian di dalam syariat Islam yang memang hukumannya harus dibunuh. Apa itu? Orang zina muhson, orang yang melakukan perselingkuhan, zina di saat dia punya suami, punya istri. Maka hukuman syariat Islam bagaimana? Dibunuh, dilempari batu sampai mati. Kemudian adanya pembunuhan, sehingga harus dikisos. Dan yang ketiga adalah orang murtad. Murtad itu dosanya sangat besar. Maka di dalam Islam orang yang murtad hukumannya adalah dibunuh jika tidak tobat. Lah kalau memang ada syariat Islam harus ditegakkan, apakah tadi zina muhson atau kisos, bunuh orang harus dibunuh, kisos, atau murtad, maka fa'ahsinul qitlah, maka proses untuk menegakkan syariat Islam pembunuhan tadi itu harus dengan cara yang baik, yang benar. Nggak boleh dengan cara disiksa, disetrum. Karena ada sebagian negara kalau menghukum mati orang disetrum, ya kan, dibakar. Itu nggak boleh. Kalau di dalam Islam pokoknya, jikalau memang itu kan, kalau di Indonesia ya nggak ada. Indonesia ini bukan syariat Islam, ya kan. Orang bunuh orang aja cukup 20 tahun bayar, 10 tahun bayar lagi, 5 tahun bayar, bebas. Nah itu, makanya yang punya duit ya enak gitu loh ya. Tapi kalau di dalam Islam enggak. Dalam Islam inti enggak ada sebab bunuh orang, ya harus dikisos, dibunuh. Dan ingat loh, jika proses hukum Islam itu ditegakkan ada di dunia, maka tidak akan ada hukuman lagi nanti di akhirat. Ya kan? Di dunia enggak ditegakkan, tapi di akhiratnya ditegakkan, ya lebih ngeri dong. Sakit di akhirat jauh 1000 kali lipat lebih parah daripada sakit di dunia.
Maka kalau memang harus ada proses penghilangan nyawa karena syariat Nabi, kisos zina tadi tidak boleh dengan cara sewena-wena. Iya kan? Sewena-wena itu apa? Apa ini? Kalau orang nyuri ketangkep itu? Iya, apa itu? Apa itu namanya? Enggak, kalau gebukin itu apa namanya? Apa itu? Ya, main hakim sendiri itu enggak ada di dalam Islam itu. Kayak gitu itu enggak boleh itu. Iya kan? Main hakim sendiri itu tidak boleh di dalam Islam. Maka kalau memang ternyata orang yang nyuri tadi itu digebukin sampai mati, ini orang dikisos semuanya itu. Orang dikisos semuanya. Karena mana ada nyuri harus digebukin sampai mati gitu. Iya kan? Kalau nyuri itu hukumannya adalah potong tangan. Yang nyuri itu dipotong tangannya. Itu pun bukan nyuri jeruk, ya kan? Bukan nyuri cabai dipotong tangannya gitu. Nyuri yang mencapai 1 nisab dan zamannya bukan zaman krisis moneter atau masa-masa paceklik. Nih Palestina nih, kalau ada kasus pencurian di Palestina nggak bisa dikisos. Kenapa? Dia berada di wilayah masa begitu sangat kemiskinan dirasa, ya kan? Sehingga apa mereka? Jangankan mereka harus nyari makanan yang bagus, makanan yang busuk aja susah dicari oleh mereka. Maka kalau terjadi ada pengambilan di sana tidak bisa kita kisos, karena masa-masa mereka benar-benar mengkhawatirkan, sehingga banyak terenggut nyawa gara-gara kelaparan. Tapi Masya Allah, coba kehebatannya warga Palestina itu. Warga Palestina itu apa? Kehebatan warga Palestina, mereka ngadain sholat Jumat. Sholat Jumat ada di reruntuhan masjid. Masjid, ya kan? Alhamdulillah, Masjid Al-Bajabuyut aman, ya kan? Makanya kalau inti nggak sholat Jumat keterlaluan. Apa nunggu Pak kayak Palestina baru sholat Jumat? Orang yang susah sholat Jumat. Mereka di Palestina itu, mereka sholat Jumat itu, masjidnya itu dibom, tengahnya keroak, tengahnya bolong, kanan kirinya puing-puing bangunan. Mereka sholat ada di situ, ya kan? Lah di saat pertengahan lagi khutbah, ada bantuan datang. Kan mereka ngelirin bantuan pakai pesawat, pakai kayak terjun itu. Sedikit pun tidak ada yang meninggalkan khotib, walaupun mereka kelaparan. Itulah ahli Palestina. Nggak ada mereka meninggalkan Jumat. Padahal perutnya itu dalam keadaan lapar, ngerti Jumatan itu lagi ngadep sama Allah, ya kan? Makanya jangan ditanya keimanan mereka itu orang-orang Palestina. Beda dengan kita, kena Indomie, ya kan? Kena beras 1 karung, wah udah mewek sudah, ya kan? Udah mewek. Ada lagi kena kerudung, nyoblosnya keliru, wah ini mau dikirim ke Palestina nggak ketemu ini, ya kan? Nah seperti itu mereka itu, Masya Allah gitu loh. Jadi ya nggak tahu, mungkin ya namanya orang ngasih bantuan kan nggak mikir hari Jumat nggak apa, yang penting segera nyampe. Lah lagi pada sholat Jumat nggak ada satupun yang meninggalkan masjid, mereka tetap berada di wilayah sholat Jumat, nunggu sholat Jumat selesai. Nah itulah orang-orang Palestina. Lah kalau kayak di Palestina yang krisis kayak gitu, andaikan ada kasus pencurian apa kan gitu kan, ya itu tidak bisa dikisos gitu. Kenapa? Karena mereka berada di wilayah masa-masa tidak normal, masa-masa paceklik kan gitu. Nah ini ya, baik. Fa'asinul kitlah, maka perbaiki cara kamu mengeksekusinya itu. Tidak boleh dengan cara disiksa, ya. Tidak boleh dengan cara disiksa. Ya kalau harus dipancung, ya ini yang mancung bukan asal-asal, gitu loh. Sekiranya mempercepat wafatnya dia, bukan kesakitan.